Bau yang menjotos hidung mulai tercium dari sebuah septic tank di dalam lingkungan sekolah yang bernama Cogon Cross Integrated School di Cebu. Seorang petugas keamanan lah yang pertama kali mencium bau itu, yang setelah dia ikuti bau itu berasal dari sebuah tangki penampungan kotoran yang berada di halaman belakang sekolah. Dia kira septic tank itu hanya perlu untuk dikuras sebab baunya tak tertahankan. Merasa ada yang aneh dengan baunya, si penjaga sekolah akhirnya menghubungi pihak terkait guna melihat isi di dalamnya. Singkat, setelah penutup septic tank itu dibongkar, dugaan itu langsung berubah menjadi sebuah mimpi buruk. Iya, di dasar tangki, polisi menemukan sosok jasad remaja perempuan yang telah membusuk. Korban kemudian dievakuasi untuk menjalani pemeriksaan forensik. Hasil otopsi mengungkapkan bahwa si gadis itu tidak meninggal secara wajar, dikarenakan pada tubuhnya ditemukan 23 luka rahan benda tajam dan 12 luka sayatan. Tanda sebelum nyawanya dihilangkan, korban mengalami sebuah serangan yang sangat brutal. Dan setelah nyawanya telah tiada, jasadnya lalu disembunyikan di dalam septic tank sekolah untuk menghilangkan jejak kejahatan. Korban kemudian diketahui bernama Tessa Marie Yegai, seorang siswi yang telah dilaporkan menghilang beberapa hari sebelumnya. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi, begini. Tessa Marie Yegai adalah seorang siswi kelas 8 yang baru berusia 14 tahun. Dia tinggal bersama dengan keluarganya di Barangay Tabok, Kota Danau, Provinsi Cebu, Filipina. Selain dikenal sebagai remaja yang pendiam, Tessa ini juga memiliki sifat yang sopan, ceria, dan bertanggung jawab akan sesuatu yang menjadi tugasnya. Teman-teman sebayanya yang bersekolah dengannya juga mengenalnya sebagai siswi yang rajin mengikuti mata pelajaran yang diberikan. Sementara para tetangganya mengenalnya sebagai gadis yang ramah dan mudah untuk bergaul. Di balik hari-harinya yang ceria dan penuh dengan harapan, sebagai seorang pelajar itu, Tessa tumbuh dalam kondisi keluarga yang sepenuhnya tidak utuh. Kedua orang tuanya telah lama berpisah. Ibunya diketahui bekerja di Manila, sedangkan sang ayah tetap bekerja dan tinggal di Kota Danau bersama dengan anak-anaknya. Sejak saat itu, ayahnya lah yang lebih banyak mengurus kehidupan Tessa sehari-hari. Meski hidup dalam kondisi ekonomi yang sederhana, keluarga Tessa tetap berusaha memastikan bahwa ia dapat terus bersekolah. Sebab pendidikan adalah harapan agar Tessa memiliki masa depan yang lebih baik dibandingkan kehidupan yang mereka jalani. Karena itulah, Tessa dikenal sebagai anak yang cukup serius akan jalur pendidikan yang ia tempuh pada saat itu. Tidak ada seorang pun yang pernah menyangka bahwa kehidupan remaja berusia 14 tahun itu perlahan mulai berubah dikarenakan datangnya seseorang yang selama ini dianggap sebagai bagian dari lingkaran kepercayaan keluarga. Pria itu bernama Jesse Montes Medequilo, seorang petugas keamanan sekolah yang berusia 34 tahun yang bekerja di sekolah tempat Tessa menempuh pendidikannya. Ia juga merupakan teman dari ayah Tessa yang bernama Bapak Filimon, sekaligus pelanggan tetap ayah Tessa yang bekerja menjual tanah liat. Tanah-tanah liat itu dibelinya kemudian digunakan oleh Jesse untuk membuat kendi dan berbagai kerajinan lainnya. Dari hubungan antara Jesse dan Bapak Filimon itulah yang akhirnya membuat Jesse mulai mengenal Tessa sejak usia Tessa masih sangat muda. Dari informasinya, sejak Tessa berusia 10 tahun, Jesse telah membantu membiayai segala kebutuhan sekolahnya. Dan bantuan itu terus berlanjut selama bertahun-tahun lamanya hingga Tessa tumbuh menjadi seorang remaja yang cantik. Nah, dikarenakan sering memberikan bantuan, hubungan Jesse dan keluarga Tessa pun semakin dekat. Dan bersamaan dengan itu pula, rasa percaya mulai tumbuh di hati kedua belah pihak. Namun seiring bertambahnya usia Tessa, hubungan yang selama ini dianggap sebagai bentuk kepedulian perlahan mulai berjalan menuju jalan yang salah, jalan yang gelap, dan jalan yang buntu. Jesse mulai menunjukkan perasaan yang berbeda kepada Tessa. Disampaikan bahwa Jesse diam-diam mencintai Tessa. Namun sayang, rasa itu tidak pernah mendapatkan balasan yang baik dari Tessa. Hal itu dikarenakan bagi Tessa, Jesse bukanlah sosok yang bisa dipandang sebagai pasangan. Dia malah menganggap pria itu sebagai ayah keduanya, orang yang selama bertahun-tahun membantu dirinya bersekolah. Karena tanpa ada Jesse, mungkin Tessa tidak akan pernah bisa seperti ini, mengenyam pendidikan yang layak dan berada di jalan yang seharusnya. Namun, penolakan itulah yang kemudian menjadi segala awal malapetaka itu. Pria yang sebelumnya dikenal sering membantu keluarga Pak Filimon perlahan mulai memperlihatkan perubahan perilaku terhadap Tessa. Sebulan sebelum Tessa dikabarkan menghilang, hubungan yang selama ini terjalin baik antara Jesse dan keluarga Bapak Filimon mulai memburuk.
Bapak Filemon Yegai bahkan sempat melaporkan Jesse ke kantor polisi di Barangay setelah putrinya kedapatan mengadu kepadanya bahwa rambutnya telah dicukur paksa oleh pria itu. Dari keterangan yang pernah disampaikan, alasan mengapa si Jesse mencukur paksa rambut Tessa adalah Jesse pernah memergoki Tessa berkeliaran diam-diam yang seharusnya Tessa berada dalam kamar asrama sekolahnya. Langkah itu Jesse ambil sebagai tindakan yang menjunjung tinggi peraturan yang ada. Namun ada sebuah keterangan yang berbeda yang disampaikan oleh orang lain yang mengatakan bahwa Jesse merasa cemburu sebab Tessa kala itu memiliki seorang kekasih. Lebih jauh disebutkan oleh Pak Filemon memberikan sebuah keterangan bahwa selain Jesse mencukur rambut Tessa dengan paksa, ia juga telah membakar beberapa barang milik Tessa, seperti pakaian dan beberapa benda lainnya. Nah, kala itu Pak Filemon juga menduga semua itu dilakukan karena Jesse merasa cemburu setelah tahu bahwa putrinya memiliki seorang pria yang sedang mendekatinya. Lalu menyadari bahwa adanya potensi bahaya yang mengancam keselamatan putrinya Tessa, Pak Filemon kemudian meminta Tessa untuk sementara tinggal di rumah kerabat mereka di Lapu-Lapu City. Tanpa banyak bicara, dengan segera Tessa mengikuti saran ayahnya dan meninggalkan danau untuk beberapa hari demi menghindari segala kemungkinan terburuknya. Namun pada 5 April 2019, Tessa memutuskan kembali ke Danau City dengan tujuan tempatnya bersekolah. Dari keterangan ayahnya, kepulangan Tessa dipicu oleh ancaman dari Jesse yang mengatakan akan menghilangkan nyawanya. Nah, sejak kembali ke danau, Tessa nggak pernah lagi pulang ke rumah. Dari sini pihak keluarganya mulai mencari ke berbagai tempat yang biasa disinggahi gadis berusia 14 tahun itu, berharap bisa menemukan Tessa dalam keadaan yang baik-baik saja. Tentu harapan itu ada di benak setiap anggota keluarganya, sebab selain tak pernah terlihat lagi, ponsel yang biasa menjadi salah satu alat komunikasi juga sudah tidak aktif. Setelah mencari di berbagai tempat yang diduga menjadi tempat adanya Tessa, usaha pencarian itu tidak membuahkan hasil yang manis. Tak seorang pun yang tahu keberadaannya. Masih dihantui kepanikan, esok harinya pada 6 April 2019, Pak Filemon lalu mendatangi Cogon Cruz Integrated School, sekolah tempat Jesse bekerja sebagai petugas keamanan atau security atau sekolah Tessa. Pak Filemon berharap di sana dia bisa menemukan Tessa. Namun saat tiba di pos penjagaan sekolah, harapan itu kemudian pupus. Pak Filemon yang sempat berbicara dengan seorang lain mengatakan bahwa Tessa tak pernah ada di sekolah lagi. Begitu pula dengan Jesse, tak biasanya Jesse tidak berada di lokasi. Setelah mengetahui keduanya tak berada di sekolah, Pak Filemon melihat sesuatu yang membuatnya semakin cemas. Kala itu dia melihat di dalam pos penjagaan terdapat sebuah pisau, sebuah pipa besi, dan sebuah batu. Yang paling mencurigakan, ia juga melihat percak-percak noda merah dalam ruangan itu. Merasa ada yang aneh dan tak beres, Pak Filemon segera melaporkan temuan itu kepada polisi. Singkatnya pada hari yang sama, polisi datang ke sekolah dan memeriksa lokasi yang dilaporkan itu. Pemeriksaan yang dilakukan petugas kala itu juga menyasar kepada petugas keamanan yang menggantikan Jesse. Dari keterangan yang disampaikan, si saksi kala itu terakhir kali melihat Jesse berperilaku tampak tak seperti biasanya. Saksi itu juga membenarkan bahwa dalam pos penjagaan memang terdapat bercak noda merah. Pada 8 April 2019 atau sekitar 2 hari setelah Tessa dilaporkan menghilang seperti yang dikatakan di awal video, sebuah penemuan mengerikan terjadi di Cogon Cruz Integrated School, sekolah tempat di mana Tessa menempuh pendidikan. Semuanya bermula ketika seorang petugas keamanan sekolah mencium bau busuk yang berasal dari area septic tank. Polisi yang datang beberapa saat kemudian bersama dengan sejumlah warga mulai membongkar penutup septic tank itu. Nah, saat tutup septic tank tersebut berhasil dibuka, semua orang yang ada di lokasi dibuat terkejut. Di dalam tangki itu mereka menemukan sosok tubuh wanita yang sudah dalam keadaan membusuk. Temuan itu kemudian segera dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit untuk menjalani proses autopsi serta identifikasi. Tidak lama kemudian kabar penemuan jasad itu menyebar ke seluruh kota Danau. Mendengar hal itu, Bapak Filemon Yegai, ayah Tessa, langsung mendatangi sekolah demi mencari tahu kebenarannya. Harapan terakhirnya masih sama. Bapak Filemon berharap tubuh yang ditemukan itu bukanlah putrinya. Namun harapan itu ternyata runtuh ketika proses identifikasi dilakukan. Pak Filemon mengenali korban dari rambut dan barang-barang yang dikenakan oleh korban termasuk pakaiannya. Saat itulah dipastikan tubuh yang ditemukan malang di dalam septic tank itu adalah Tessa Marie Yegai, putrinya yang telah menghilang beberapa hari sebelumnya. Setelah proses autopsi selesai dilakukan, hasil pemeriksaan forensik mengungkapkan fakta yang jauh lebih mengerikan daripada dugaan awal. Tubuh Tessa ditemukan dengan 23 arahan benda tajam dan 12 sayatan di berbagai bagian tubuhnya. Luka-luka itu menunjukkan bahwa korban mengalami serangan yang sangat brutal sebelum akhirnya kehilangan nyawanya.
Pemeriksaan forensik juga menemukan adanya luka-luka pertahanan atau defensive wounds pada tubuh korban. Temuan itu menunjukkan bahwa Tessa sempat melakukan perlawanan saat diserang. Dikarenakan kondisi tubuhnya yang telah mengalami pembusukan, tim forensik tak dapat memastikan apakah korban juga mengalami pelecehan sebelum dihilangkan nyawanya. Setelah penemuan mengerikan itu, semua perhatian penyidik langsung tertuju kepada satu orang, kepada Jesse Montes Medikilo, petugas keamanan di Cogon Cruz Integrated School yang telah tak terlihat sejak hari pertama Jesse dilaporkan menghilang. Petugas segera membentuk beberapa tim pelacak untuk memburu keberadaannya. Foto Jesse juga disebarkan di berbagai kantor polisi di Cebu. Sementara aparat juga berkoordinasi dengan keluarga serta rekan-rekannya untuk mencari petunjuk mengenai tempat persembunyiannya. Di saat yang sama, penyidik mulai mengumpulkan seluruh barang bukti dari lingkungan sekolah. Salah satu petunjuk penting berasal dari rekaman CCTV. Rekaman itu memperlihatkan seorang yang diduga Jesse meninggalkan area sekolah pada pagi setelah Tessa dinyatakan menghilang. Polisi juga mengamankan sebuah jaket yang diduga dikenakan oleh Jesse dalam rekaman itu untuk diperiksa lebih lanjut di laboratorium forensik. Sementara itu, penyelidikan juga mengungkapkan bahwa Jesse telah meninggalkan pekerjaannya tanpa pemberitahuan. Namun pelarian itu tidak berlangsung dengan lama. Pada 12 April 2019, 6 hari setelah dugaan penghilangan nyawa itu terjadi, Jesse akhirnya menyerahkan diri kepada aparat di Tuburan, Cebu. Setelah menyerahkan dirinya kepada seorang pejabat di Barangay, dia kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian dan dibawa ke markas polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dalam pemeriksaan, Jesse mengaku bahwa ia telah menghilangkan nyawa Tessa. Ia juga mengakui telah membuang tubuh korban ke dalam sebuah septic tank di belakang sekolahnya. Pada wartawan, Jesse mengatakan bahwa dirinya dihantui rasa bersalah, hingga akhirnya dia memutuskan menyerahkan diri kepada pihak polisi. Dari keterangan yang pernah disampaikan oleh pihak kepolisian, kasus ini merupakan crime of passion. Polisi menyatakan memiliki keterangan saksi yang menunjukkan bahwa Jesse telah lama menyukai Tessa dan menjadi sangat cemburu setelah mengetahui gadis berusia 14 tahun itu memiliki seorang teman laki-laki. Mereka meyakini rasa cemburu dan obsesi itulah yang mendorong Jesse melakukan penghilangan nyawa kepada Tessa. Sementara itu, versi Jesse berbeda. Ia tentu membantah punya hubungan asmara dengan Tessa. Dari pengakuannya, dia melakukan tindakan itu dikarenakan menyimpan kemarahan terhadap ayah korban, Pak Filimon. Jesse mengklaim bahwa ayah Tessa pernah mengancamnya setelah insiden pemotongan rambut Tessa beberapa minggu sebelumnya. Kemarahannya kepada Pak Filimon menurut Jesse menjadi alasan mengapa ia menghilangkan nyawa Tessa kala itu. Selain itu, Jesse juga menjelaskan bagaimana modus yang ia jalani. Dikatakan di hari naas itu ialah yang minta Tessa untuk datang ke pos jaga di sekolahnya untuk mengambil uang yang biasa dia pakai untuk bayar SPP. Nah, di hari itulah Jesse melakukan tindakan yang tak masuk akal kepada Tessa. Jesse Montes Medikilo dijerat dengan dakwaan pembunuhan dan menjalani proses hukuman di negara Filipina. Namun setelah menelusuri berbagai sumber pemberitaan dari media Filipina, tidak ditemukan informasi publik yang menunjukkan adanya putusan akhir pengadilan dalam perkara ini. Semoga Pak Hakim dan Pak Jaksa memberikan hukuman yang seadil-adilnya bagi terdakwa jika ditemukan kesalahan padanya. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.